Selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian makalah kami yang berjudul Pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia. Studi kasus 34 provinsi di Indonesia tahun 2023. Untuk menjawabnya, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Mari kita lihat ke yang pertama, yaitu terkait kegagalan pasar kerja. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia, pengangguran akan meningkat secara psikologis dan juga ekonomi. Hal ini menimbulkan tekanan berat pada individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang kedua yaitu landasan teoritis. Kami menggunakan teori pilihan rasional dari Gary Becker tahun 1968. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang memilih jalan kriminalitas secara sadar. Ketika seseorang menganggur, biaya peluang untuk mematuhi hukum menjadi sangat rendah. Mereka menghitung bahwa keuntungan dari kejahatan jauh lebih besar dibanding risiko tertangkap. Terus yang ketiga, adanya disparitas antar provinsi. Indonesia sangat luas, karakteristik ekonomi dan demografi di 34 provinsi berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya melihat angka rata-rata nasional, melainkan harus membedakan menggunakan pendekatan cross section per provinsi. Keempat, ini menjadi paling krusial. Kami menemukan anomali data di lapangan. Jika teori menyatakan pengangguran berbanding lurus dengan kejahatan, realita data BPS tahun 2023 justru menunjukkan hal yang mengejutkan. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi nasional. Namun, angka kriminalitasnya berbeda di level moderat. Sebaliknya, wilayah Metro Jaya penganggurannya lebih rendah. Justru menjadi wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Inilah yang melandasi urgensi penelitian kelompok kami. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kelompok kami merumuskan 3 masalah utama sekaligus menetapkan 3 tujuan penelitian ini. Yang pertama, kami ingin melihat bagaimana gambaran deskriptif sebaran TPT dan jumlah tindak kriminalitas di 34 provinsi Indonesia tahun 2023 dengan tujuan untuk memetakan kondisi real kedua variabel tersebut. Yang kedua, kami mempertanyakan apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tindakan kriminalitas guna menganalisis dan membuktikannya secara empiris melalui uji regresi linear sederhana. Yang ketiga, kami mendalami mengapa terjadi anomali data di lapangan antara provinsi dengan TPT tertinggi yaitu Banten dan wilayah dengan kriminalitas tertinggi yaitu Metro Jaya dengan tujuan membedah faktor sosiologis di balik fenomena tersebut. Seperti yang teman kami singgung di latar belakang tadi, teori pilihan rasional dari Gary Becker menjadi landasan utama kami dalam melihat aspek ekonomi pelaku kejahatan. Namun untuk melengkapi di slide ini kami menambahkan strain teori dari Robert K. Merton. Teori ini melengkapi analisis kami dari sudut pandang sosiologis, yaitu bagaimana keterbatasan lapangan kerja menciptakan tekanan sosial yang memaksa kelompok marginal melakukan inovasi lewat jalur ilegal demi bertahan hidup. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori sebelumnya, berikut alur kerangka berpikir kelompok kami. Ketika TPT atau variabel X meningkat, hal ini akan menimbulkan tekanan ekonomi atau strain pada masyarakat. Tekanan ini kemudian menurunkan biaya peluang untuk patuh hukum, sehingga alternatif jalan pintas dianggap rasional. Akibat tindakan pidana terjadi di lapangan, yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya angka kriminalitas atau variabel Y. Berdasarkan alur logis ini, kami mengajukan 2 hipotesis pengujian. Yang pertama, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengangguran terhadap kriminalitas. Yang kedua, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengangguran terhadap kriminalitas. Memasuki kerangka operasional penelitian, kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain cross-section khusus untuk data tahun 2023. Penentuan sampel dilakukan secara total sampling, artinya kami melibatkan seluruh 34 provinsi di Indonesia. Dalam pengamatan ini, seluruh data yang kami gunakan adalah data sekunder resmi yang bersumber dari publikasi BPS Republik Indonesia tahun 2023. Untuk variabel penelitian, kami menetapkan 1. Variabel X atau independen adalah tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen. 2. Variabel Y atau dependen adalah jumlah tindak kriminalitas. Di sini kami melakukan transformasi data ke dalam skala logaritma natural untuk menjaga stabilitas sebaran data agar layak diuji secara statistik. Terakhir, teknik analisis data kami lakukan secara komputerisasi menggunakan SPSS. Prosedurnya dimulai dari statistik deskriptif, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinaritas, dan hetero untuk menjamin model kami bersifat best unbiased estimator. Setelah syarat terpenuhi, barulah kami melakukan uji regresi linear sederhana untuk membuktikan hipotesis kelompok kami. Oke, yang berikut kita masuk pada deskripsi data dan hasil analisis regresi linear sederhana untuk 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Mari kita perhatikan tabel statistik deskripsi ini.
Variabel X tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai rata-rata atau min sebesar 4,61%. Angka pengangguran terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,27%, sedangkan angka tertinggi tercatat di Provinsi Banten mencapai 7,52%. Variabel Y jumlah tindak kriminalitas dalam skala LM memiliki nilai rata-rata sebesar 9,22. Provinsi dengan laporan kriminalitas terendah adalah Kalimantan Utara dengan nilai LM 7,44. Sedangkan tingkat kriminalitas tertinggi berada di wilayah hukum Metro Jaya dengan nilai LM mencapai 11,38. Dari deskripsi data ini, kelompok kami menemukan sebuah anomali regional yang sangat menarik. Provinsi Banten yang memegang angka pengangguran tertinggi 7,52%, ternyata angka kriminalitasnya tergolong moderat, nilai LN 8,91. Sebaliknya, wilayah Metro Jaya dengan angka pengangguran yang lebih rendah 6,53% justru menjadi pusat karyawan kriminalitas tertinggi di Indonesia. Pembuktian atas anomali ini diperkuat secara visual melalui grafik scatter plot di sebelah kanan saya. Bisa kita lihat bersama bahwa titik-titik koordinat dari 34 provinsi ini posisinya menyebar secara acak dan tidak merapat membentuk pola garis lurus yang solid. Meskipun garis tren merah menunjukkan arah kemiringan positif yang sangat landai, sebaran acak data ini mengonfirmasikan temuan statistik kami bahwa naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah tidak serta-merta menjadi penentu mutlak bagi fluktuasi angka kriminalitas di Indonesia pada tahun 2023. Kita masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Kami menggunakan metode formal one sample dan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,200. Karena nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka residual data kami terbukti berdistribusi normal. Hal ini juga diperkuat secara visual melalui grafik norma PP plot di atasnya, di mana titik-titik data penyebar rapat mengikuti garis diagonal. Yang kedua, uji multikolinialitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada kolerasi antara variabel bebas berdasarkan tabel koefisien dari SPSS. Diperoleh nilai toleransi sebesar 1,0 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP sebesar 1,0 yang berarti lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi kami dinyatakan lolos uji dan terbebas dari masalah multikolinialitas. Yang ketiga, uji hetero. Nah, kami menggunakan uji Glasser dengan meregresi variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Hasil output SPSS menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,799. Karena nilai signifikan ini jauh lebih besar dari standar minimal 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala hetero. Berikut hasil regresi dan pengujian hipotesis. Yang pertama, persamaan regresi. Berdasarkan hasil olah data SPSS pada tabel koefisien, bentuk persamaan linear yang kami dapatkan adalah Y sama dengan 8,188 tambah 0,226 X. Nilai konstanta sebesar 8,188 menunjukkan tingkat kriminalitas dasar saat pengangguran dianggap 0. Sementara nilai koefisien regresi B sebesar positif 0,226 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan indeks kriminalitas sebesar 0,226 satuan indeks. Yang kedua, uji hipotesis atau uji T. Jika kita melihat nilai signifikansi untuk variabel tingkat pengangguran, diperoleh angka signifikan 0,066 dengan nilai T hitung sebesar 1,903 pada taraf nyata standar 5% atau alfa 0,05, nilai signifikan 0,066 lebih besar 0,05 yang berarti secara formal hipotesis 0 diterima. Dengan kata lain, pada tingkat kepercayaan 95%, tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tindak kriminalitas di Indonesia. Kita menggunakan taraf toleransi pelonggaran 10%, nilai ini baru bermakna signifikan karena 0,066 lebih kecil 0,10. Yang ketiga, kontribusi model atau R2. Melalui grafik lingkaran di sebelah kanan, nilai koefisien determinasi atau R squared menunjukkan angka kontribusi sebesar 10% atau lebih tepat 10,2%. Uji hipotesis yang menyatakan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 5%, kami melakukan pendalaman sosiologis. Mengapa TPT yang tinggi tidak selalu berarti kriminalitasnya juga tinggi? Kami menemukan dua anomali kasus yang sangat kontras di Indonesia pada tahun 2023, yaitu Banten dan Metro Jaya. Yang pertama, kasus anomali di Banten. Lebih besar, Provinsi Banten memegang angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi nasional, yaitu sebesar 7,52%. Namun menariknya, indikasi kriminalitas di sana berada pada angka yang tergolong moderat, yaitu 8,91. Mengapa ini terjadi? Secara sosiologis, Banten didominasi oleh wilayah industri penopang dengan basis manufaktur dan kawasan pinggiran kota. Di wilayah ini sepertinya, objek sasaran kejahatan bernilai tinggi atau active targets relatif lebih terbatas jika dibandingkan dengan pusat metropolitan, sehingga angka kriminalitasnya tetap dapat ditekan meskipun penganggurannya tinggi. Setelah melalui proses analisis data dan pembahasan teoritis, maka kami menyimpulkan dari penelitian kelompok kami ada 3 kesimpulan utama. Yang pertama, terkait deskripsi data, rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional berada di angka 4,61% dengan Banten tertinggi sebesar 7,52%. Sementara rata-rata indeks kriminalitas berada di angka 9,23 dengan Metro Jaya mencatat laporan tertinggi sebesar 11,38. Yang kedua, hasil uji hipotesis berdasarkan uji T parsial diperoleh nilai T hitung 1,903 dengan signifikan 0,066 karena nilai signifikan 0,066 lebih besar dari 0,05 secara statistik, hipotesis 0 diterima. Artinya pada taraf nyata 5% pengangguran secara formal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas regional.
Dan yang ketiga, terkait koefisien determinasi, nilai R-square hanya sebesar 10%, 10,2%, yang berarti variabel pengangguran hanya memberikan kontribusi kecil dalam menjelaskan angka kriminalitas, sementara 89,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor struktural, demografis, dan kontrol sosial lain di luar model penelitian ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.